Hai, halo Sobat Sejarah, balik lagi sama kita kelompok 5 di pemberontakan dari RMS dengan anggota yaitu Brilian Tito, Cantika Lulu, Kinanti Jeta, Leona Christine, dan juga Rido Irwanda. Nah, langsung aja kita masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada latar belakang dari RMS. Oke, latar belakang dari pemberontakan RMS adalah Maluku ingin memisahkan diri dari pangkuan negara Republik Indonesia untuk membentuk Maluku merdeka dan membentuk negaranya sendiri. Itu adalah sebab umumnya. Sebab khususnya adalah kepentingan pribadi Somokil. Jadi Somokil itu tidak terima atas pembubaran KNIL yang diganti oleh APRIS. Yang kedua ada alur cerita. Sini saya akan menjelaskan tentang Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan adalah republik di Kepulauan Maluku. Di sini kepulauan yang termasuk ke dalam RMS adalah kepulauan terbesar di Maluku, yaitu Pulau Seram, Pulau Ambon, dan Pulau Buru, dengan ibu kota berada di Ambon. Nah, pemimpin dari RMS sendiri adalah Dr. Chris Sumokil. Ia adalah seorang menteri kehakiman dan ketua jaksa agung di NIT, atau Negara Indonesia Timur. Nah, sebelum masuk ke pemberontakannya, kita harus tahu dulu nih bagaimana bentuk negara kita pada saat itu. Hal ini juga menjadi faktor pendorong adanya pemberontakan sejak agresi militer dua Belanda. Jadi, bentuk negara Indonesia adalah federasi atau federal, seperti bentuk negara Amerika Serikat dan Malaysia. Jadi, Indonesia itu merupakan RIS yang di dalamnya terdapat negara-negara bagian, seperti negara Pasundan, RI, NIT, negara Borneo, dan lain-lain. Hingga KMB ditandatangani pun Indonesia masih berbentuk federal. Namun setelah kesepakatan KMB, pengangkatan Soekarno yang tadinya pemimpin RI menjadi presiden RIS, dan setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, muncullah keinginan untuk menyatukan Indonesia menjadi bentuk NKRI. Nah, itu juga mendorong pembubaran KNIL atau Tentara Indonesia Belanda yang digantikan oleh APRIS atau Angkatan Perang di Pulau Jawa. Mendengar bahwa banyaknya masyarakat yang menginginkan penyatuan kembali Indonesia, Somokil menjadi khawatir dan muncul keinginan untuk mendirikan negara sendiri. Mengapa demikian? Karena Somokil berpikir bahwa kalau Indonesia berubah menjadi NKRI lagi, maka kekuasaannya akan lepas. Padahal saat itu ia memiliki kekuasaan yang tinggi di NIT. Maksudnya, kalau Indonesia menjadi NKRI, maka kekuasaannya akan dilepas karena tidak ada lagi NIT. Ia juga tidak ingin APRIS masuk ke wilayah NIT dan menggantikan KNIL. Jadi dapat disimpulkan bahwa salah satu latar belakang RMS berdiri ini karena adanya kepentingan pribadi, yaitu kepentingan Somokil. Oh iya, kenapa sih Somokil nggak mau kalau KNIL ini digantikan? Karena sejak lama ia memang sudah bekerja sama dengan pihak KNIL dan Belanda agar NIT tetap berdiri. Buktinya adalah Somokil merupakan orang dibalik gerakan Andi Aziz di Makassar pada 5 April 1950. Nah, ketika dirasa gagal, Somokil terbang ke Ambon dengan pesawat Belanda dan tiba pada 13 April 1950. Jadi pada saat itu bandara yang ada di Ambon merupakan markas dari KNIL, sehingga Somokil bisa dengan aman sampai ke Ambon. Setelah sampai, Somokil melihat banyak masyarakat yang memiliki keinginan yang sama untuk mendirikan negara sendiri. Akhirnya masyarakat dan Somokil mendesak kepala daerah Ambon saat itu yaitu Manuhutu untuk segera memproklamasikan berdirinya RMS. Akhirnya pada 25 April 1950 berdirilah RMS dengan presiden yaitu Manuhutu. Mungkin kalian bertanya-tanya, loh kenapa nggak Somokil? Nah, hal ini terjadi karena pada saat itu pengaruh Somokil itu belum cukup besar, sehingga ia hanya dijadikan Menteri Luar Negeri RMS. Nah, kemudian 27 April 1950 dipilihlah Niki Julu sebagai wakil presiden yang berkedudukan di Den Haag sebagai alat komunikasi atau penghubung RMS dengan Belanda.
Namun pergantian pemerintah kembali terjadi setelah 14 hari Manuhutu menjadi presiden. Kemudian 3 Mei 1950 Manuhutu digantikan oleh Son Mokil karena Manuhutu kembali kepada tekadnya untuk menyerahkan diri sepenuhnya untuk Ibu Pertiwi dan NKRI. Melihat hal ini, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah Indonesia mengirimkan Jenderal Limena untuk menyampaikan perundingan perdamaian. Akhirnya terjadi perundingan pada 12 hingga 13 Juni 1950 di Semarang. Namun, kesepakatan perdamaian itu ditolak oleh Son Mokil hingga pemerintah Indonesia mengutus ekspedisi militer ke RMS. Ekspedisi ini dipimpin oleh Alexander Evert Kawilarang, yaitu seorang panglima tentara dan teritorium Indonesia Timur, karena pemerintah Indonesia menganggap bahwa ia mengerti bagaimana situasi dan keinginan dari masyarakat RMS. Namun tetap saja perdamaian ini ditolak. Akhirnya, pada 14 Juli 1950, APRIS melakukan serangan militer dengan nama Operasi Malam. APRIS mengirim 850 TNI yang dipimpin oleh Mayor Pelu Pesi. Serangan militer kedua terjadi pada Agustus 1950 dengan nama Operasi Fahar yang dipimpin oleh Slamet Riyadi. Serangan militer terakhir dengan nama Serangan Umum Senopati yang dilakukan oleh AD, AL, dan AU setelah mendarat di Ambon pada 28 September 1950. Pasukan dibagi menjadi 3 dengan pemimpin Mayor Ahmad W, Slamet Riyadi, dan Mayor Suryo S. Akhirnya pada 4 November 1950, Ambon dapat dikalahkan oleh militer Indonesia. Namun pada saat bersamaan, Slamet Riyadi gugur dalam pertempuran ini. Walaupun Ambon dapat dikalahkan, pemerintah RMS mengungsi ke Pulau Seram dan pertempuran di Seram terjadi hingga Desember 1963. Son Mokil berhasil ditangkap pada 12 Desember 1963 setelah selesai pertempuran di Seram dan diasingkan di Pulau Buru. Kemudian pada 1964 ia diadili dan dijatuhi hukuman mati. Eksekusi Son Mokil dilakukan pada tahun 1966, jadi bisa dibilang pemberontakan RMS ini terjadi secara singkat. Berikut adalah tokoh-tokohnya. Yang pertama, Dr. Limena sebagai pemimpin misi perdamaian. Yang kedua, Kawilarang sebagai pemimpin GOM 3. Yang ketiga, Mr. Dr. Christian Robert Stephen Son Mokil sebagai pemimpin pemberontakan Presiden kedua Republik Maluku. Yang keempat, J.H. Manuhutu sebagai Presiden pertama Republik Maluku. Yang kelima, Albert Wairisal sebagai Perdana Menteri. Yang keenam, Dr. J.P. Nikijulu sebagai Wakil Presiden. Yang ketujuh, Profesor Johan Manusama sebagai pimpinan pertama dalam pengasingan di Belanda. Selanjutnya ada upaya menumpas pemberontakan RMS. Yang pertama adalah mengirim delegasi ke Maluku Selatan untuk melakukan perundingan, yaitu Dr. Limena dan juga A.E. Kawilarang. Yang kedua adalah memblokade daerah Maluku Selatan. Yang ketiga adalah melakukan operasi militer ke daerah Maluku Selatan sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah operasi Fajar, yang kedua operasi Malam, dan juga yang ketiga ada operasi Senopati. Yang keempat adalah pemerintah pusat lantas memutuskan untuk menumpas tuntas Republik Maluku Selatan dengan kekuatan bersenjata dan dibentuklah pasukan ekspedisi APRIS atau TNI di bawah pimpinan Kolonel A.A. Kawilarang. Pasukan ini mulai menghancurkan pos-pos penting RMS pada 14 Juli 1950. Yang terakhir adalah dampak dari RMS ini sendiri. Dampak positifnya ada 2, yaitu membuat masyarakat, terutama masyarakat Maluku, kembali sadar akan pentingnya kesatuan bangsa. Dan yang kedua adalah diterapkannya kembali penghargaan dan juga pengembalian pedoman atau orientasi adat istiadat serta budaya Maluku pada masyarakat setempat. Untuk dampak negatifnya yaitu ada 4, yaitu jatuhnya korban jiwa dan kerusakan material. Ya pasti dong, karena ini adalah pemberontakan, jadi pasti ada korban jiwa dan juga kerusakan material. Yang kedua adalah hubungan antara kelompok di Maluku terganggu. Yang ketiga adalah mengancam stabilitas dari NKRI. Dan yang terakhir adalah hubungan Indonesia dan Belanda menjadi terganggu.